sampaikan. Ya. Kita lanjut dulu kepada narasumber kedua. Silakan Dr. Dewi, waktu dan kesempatannya dipersilakan. Tes. Ya. Kedengaran ya? Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya ingin juga menyapa Ibu Evi, Dr. Sofi, dan juga kepada panitia dari Entalpi yang sudah memberikan kehormatan ke saya untuk berbagi pengalaman dalam mengelola sebuah klinik mata pada hari ini. Saya juga mau menyapa sahabat saya udah hadir hari ini, Ibu Sonia Dewi. Halo Mbak, apa kabar? Ya, jadi sama seperti teman-teman di sini, kami pun masih terus belajar sehingga diskusi kita pada hari ini saya yakin akan bisa menambah wawasan dan pengetahuan buat saya juga. Sebagian dari presentasi yang akan saya sampaikan mungkin sudah dibahas banyak sekali oleh Dr. Sofi, tapi saya akan lebih membahas ke arah aplikasinya, apa yang sudah kami lakukan selama ini. Mungkin bisa saya sampaikan juga bahwa Netra Klinik itu kita bangun pertama kali pada tahun 2007, 13 tahun yang lalu. Mohon maaf, ada feedback mungkin. Silakan Dr. Dewi. Iya. Ya, jadi 13 tahun yang lalu. Pada tahun 2007 itu kami sangat beruntung sekali bisa bekerja sama dengan tim dari pakar marketing Hermawan Kertajaya. Jadi mereka yang menerjemahkan ide dari para founders yang ingin mendirikan sebuah klinik mata. Kemudian mereka melakukan research, menentukan target market, kemudian posisi kami sebagai apa, dan kemudian akhirnya memberikan banyak sekali saran untuk marketing sehingga bisa diaplikasikan sampai saat ini. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk berbicara mengenai membangun kekuatan brand produk. PowerPoint udah masuk, Pak Dodo? Belum, Dok. Diklik aja ininya. Sambil menunggu Dr. Dewi mempersiapkan presentasi, silakan para peserta untuk mulai menuliskan pertanyaannya di chat room untuk nanti bisa dibacakan. Ini dulu. Oke, sebentar. Untuk nanti di termin terakhir, pertanyaan yang akan diundang tetap harus ditulis dulu di chat room, nanti akan saya undang untuk bertanya langsung. Jadi tetap semuanya dituliskan di chat room. Kok saya nggak bisa ini ya, tampilin PowerPoint? Sebentar. Nah, ini udah muncul? Udah. Oke. Silakan Dok, udah muncul. Oke. Nggak bisa tuh. Bicara mengenai branding, branding itu adalah topik yang selalu dibicarakan di masa ekonomi modern dan digital saat ini. Branding adalah aset yang paling penting dari suatu bisnis. Kemudian, branding adalah indikator yang paling penting dari kemampuan suatu bisnis untuk bersaing dengan kompetitornya. Jadi untuk membedakan kita dengan kompetitor kita, bahkan jauh lebih penting daripada produk dari bisnis itu sendiri. Bicara mengenai brand,
adalah bicara mengenai brand equity. Banyak sekali definisi tentang brand equity yang disampaikan oleh para ahli, tapi secara sederhana brand equity didefinisikan sebagai nilai komersil dan keuntungan ekonomi yang diberikan sebuah brand pada suatu bisnis. Berdasarkan persepsi atau pengalaman konsumen terhadap suatu produk atau service, brand equity bisa positif atau negatif. Apabila konsumen sering berpikir tentang suatu brand, bisa dipastikan produk atau service tersebut memiliki brand equity yang positif. Ada Pak Dodo? Maaf. Hah? Belum ada? Pak Dodo? Oh, udah muncul, Dok. Tadi mungkin double ya sepertinya. Iya. Oke. Bisa? Sudah bagus, Dok. Kenapa penting sekali bagi suatu bisnis untuk memiliki brand equity yang positif? Karena dengan memiliki brand equity yang positif, suatu produk atau service akan mudah untuk dipasarkan. Kemudian juga produk atau service tersebut bisa kita jual dengan harga yang tinggi. Karena konsumen yakin dengan kualitas dari produk atau service tersebut, mereka tidak peduli berapapun harga yang akan mereka bayar untuk mendapatkan produk tersebut. Kemudian juga keuntungan lainnya adalah kita bisa memenangkan persaingan bisnis dengan kompetitor kita, walaupun dengan kompetitor dengan produk yang sejenis dengan produk kita. Nah, hal ini akan memberikan keuntungan bagi suatu bisnis atau perusahaan. Keuntungan lainnya adalah apabila kita akan mengeluarkan sebuah produk baru, launching produk baru, itu akan lebih mudah untuk dipasarkan. Dan yang paling penting adalah kita bisa meyakinkan investor bahwa brand kita layak untuk mereka berinvestasi di situ. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah dengan positif brand equity akan memudahkan suatu brand untuk menarik konsumen agar loyal terhadap produk atau servis mereka. Bayangkan suatu brand memiliki brand equity yang buruk atau negatif, pasti akan sulit untuk meyakinkan konsumen bahwa produk brand tersebut layak untuk dibeli, sulit untuk mendapatkan perhatian konsumen, kemudian sulit untuk menjual produk-produk baru, dan juga sulit untuk meyakinkan investor. Mengingat betapa pentingnya brand equity dalam suatu bisnis, sehingga semua program yang dibuat untuk membangun brand tujuannya adalah untuk membentuk persepsi positif dari konsumen dan pada akhirnya akan meningkatkan brand equity. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk membangun brand equity? Ada 3 hal. Yang pertama adalah brand awareness. Seberapa besar konsumen mengenal suatu brand dan kualitasnya disebut dengan brand awareness. Pada saat konsumen ingin membeli suatu produk, mereka akan memilih produk dengan brand yang familiar dengan dan kualitasnya terpercaya. Jadi tentu saja semua bisnis ingin apabila konsumen ingin membeli atau mencari suatu barang, brand mereka lah yang pertama kali muncul dalam pikiran konsumen. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan brand awareness. Yang paling penting adalah brand awareness bahwa brand kita itu harus yang paling utama, yang paling duluan ada di pikiran dari konsumen. Cara meningkatkan brand awareness salah satunya adalah menjadi host suatu event. Salah satu yang bisa membuat konsumen familiar terhadap brand kita adalah membuat event. Event yang dilakukan bisa sekedar hanya fun, misalnya booth di Car Free Day dengan aerobik bersama, atau bisa juga kegiatan atau event yang lebih memberikan edukasi. Misalnya seminar atau workshop. Kemudian juga bisa kita lakukan dengan mengadakan bakti sosial seperti yang kami lakukan, misalnya bakti sosial operasi katarak, pemeriksaan umum. Kemudian juga
event yang kita lakukan bisa juga berhubungan dengan momen tertentu. Misalnya pada hari gizi kita memberikan konsultasi gizi, atau misalnya pada hari ibu kita memberikan diskon pada ibu misalnya, atau misalnya pada hari penglihatan sedunia kita memberikan diskon seperti itu. Yang kedua adalah kita bisa menjadi sponsor pada suatu acara. Pada saat kita menjadi sponsor suatu acara, kita harus memastikan dengan siapa kita bekerja sama. Apakah perusahaan atau market tempat kita bekerja sama itu relevan dengan target market kita. Misalnya kalau target market kita adalah siswa sekolah menengah atas, misalnya kita bisa menjadi sponsor pada acara yang kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA atau SMP, atau misalnya kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Bisa juga kalau target market kita misalnya usia yang lebih dewasa, kita bisa menjadi sponsor acara, misalnya yang kita targetkan adalah nasabah suatu bank, atau misalnya pegawai suatu perusahaan, atau anggota kelompok tertentu, atau perkumpulan tertentu. Yang ketiga adalah kita bisa membuat free content. Jadi website suatu brand harus menjadi sumber informasi yang masif pada target market kita. Jadi kita harus bisa meyakinkan konsumen bahwa kita adalah sumber informasi yang bisa dipercaya. Free content dengan memberikan informasi itu bisa membuat konsumen mengenal brand kita bahkan jauh sebelum mereka membeli atau menggunakan produk kita. Seperti yang pernah kita lakukan adalah di dalam website kita itu penuh dengan informasi mengenai penyakit, artikel mengenai kesehatan, dan lain-lain. Kemudian yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan brand awareness adalah sosial media. Memiliki sosial media merupakan hal yang paling penting dalam membangun brand awareness pada saat sekarang. Jadi seperti kita ketahui bahwa dengan adanya sosial media, kita bisa berinteraksi langsung dengan konsumen, mendapatkan feedback, atau konsumen mendapatkan informasi tentang produk kita. Kemudian juga kita bisa memberikan informasi terhadap event atau kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi dengan sosial media kita bisa langsung mengetahui persepsi atau reaksi konsumen terhadap brand kita gitu. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan brand equity adalah meningkatkan brand association. Apa saja yang ada dalam pikiran konsumen tentang suatu brand disebut dengan brand association. Jadi suatu brand akan diasosiasikan berbeda pada tiap orang. Jadi begitu orang mulai aware terhadap suatu brand, mereka akan mengasosiasikan brand tersebut dengan atribut yang berbeda. Masalahnya adalah kita tidak bisa menentukan bagaimana tiap orang bereaksi terhadap brand kita. Nggak masuk nih. Belum ada slide barunya ya Pak Dodo?
Ini increase brand awareness sosial media masih? Ini udah slide baru, Oh, nggak muncul. belum muncul. Coba di Bentar. Oh, ini ada yang ini ya, apa? Sebentar. Nah, udah muncul. Oke. Ada. Oke. Nggak bisa. Oke. Brand association udah. Masalahnya kita tidak bisa menentukan bagaimana tiap orang bereaksi terhadap brand kita. Kita hanya bisa mempengaruhi mereka. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui target market kita dan apa yang mereka butuhkan. Brand association bisa dibentuk dengan membuat iklan atau promosi yang kita lakukan. Yang paling penting juga adalah word of mouth. Ide dari word of mouth marketing adalah bahwa kita sangat dipengaruhi oleh teman-teman atau orang yang menceritakan sesuatu tentang sesuatu yang disukainya, baik secara langsung atau melalui sosial media. Kemudian juga bisa kita bentuk dengan influencer. Kita jangan membayangkan dulu artis atau atlet atau orang terkenal dengan follower yang banyak. Bayangkan saja satu orang yang aktif di media sosial atau beberapa orang, misalnya dengan follower 1.000 aja atau 5.000 aja yang mention produk kita, itu adalah keuntungan yang sangat besar dan bisa jadi sangat-sangat murah. Brand association juga bisa dibentuk dari aset aktual, misalnya logo kita, apakah menarik. Kemudian juga interior dari bisnis kita, packaging, visual yang dari produk kita yang dilihat oleh konsumen. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa kita harus selalu memberikan produk dan servis yang berkualitas. Saya akan memberikan sebuah contoh. Baru-baru ini anak saya mendapat kiriman mie ayam dari teman kuliahnya. Packagingnya sangat menarik secara visual. Tidak biasa bagi sebuah produk mie ayam. Dikemas dengan kemasan yang yang seperti pizza ya. Untuk kotak pizza tahan untuk beberapa hari, jadi bisa disimpan di kulkas dengan lengkap dengan sayuran. Kemudian juga saran penyajiannya sangat jelas dan informatif. Nah, teman anak saya ini mengirim juga mie ayam ini ke 14 orang temannya yang lain. Anggap saja nih masing-masing remaja, ini biasanya mereka kan pengguna Instagram. Anggap aja mereka memiliki 1.000 followers. 15 anak mention tentang produk mie ayam ini. Dilihat oleh 15.000 orang. Di dalam pikiran 15.000 orang akan terbentuk persepsi. Misalnya, kemasannya keren, nggak biasa gitu. Kemudian, kayaknya mie-nya sehat gitu dan enak gitu. Nah, pada suatu saat pasti ada sekian persen dari mereka yang suatu saat apabila mereka menginginkan mie ayam, mereka akan mencari brand ini. Bandingkan dengan tukang mie ayam pinggir jalan, tanpa usaha promosi, hanya mengandalkan kualitas produknya, rasanya enak, misalnya pelayanannya ramah, ya. Nah, walaupun nanti mie ayam ini akan mendapatkan promosi dari mulut ke mulut atau juga sosial media, karena rasa dan pelayanannya, misalnya ada yang membuat hashtag mie ayam Cipaganti misalnya. Nah itu juga merupakan suatu marketing yang membuat asosiasi persepsi dari orang yang melihat hashtag tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan walaupun dengan cara yang berbeda gitu, kedua produk ini sudah membentuk brand asosiasi dengan caranya masing-masing. Dan bisa jadi ini adalah suatu keuntungan yang besar karena dengan asosiasi, misalnya diasosiasikan sebagai mie ayam yang enak walaupun di pinggir jalan, atau mie ayam yang keren kemasannya sehat gitu, itu sama-sama membentuk asosiasi yang berbeda gitu. Itu adalah salah satu bentuk marketing. Yang terakhir adalah brand loyalty.
apabila konsumen komit pada suatu brand dan kemudian membeli atau menggunakan produk brand tersebut berulang-ulang, bahkan sampai seumur hidup terus menggunakan produk tersebut, berarti sudah terbentuk brand loyalty. Nah, brand loyalty ini harus dibentuk dengan usaha yang keras. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan menyediakan produk atau kualitas, produk yang berkualitas atau servis yang berkualitas yang konsisten dan terus-menerus. Misalnya, kami di klinik mata gitu, kami memposisikan diri kami sebagai klinik yang dokternya tepat waktu misalnya. Kita harus konsisten, dokternya tepat waktu gitu. Nggak bisa kalau hari ini dokter datang tepat waktu, besok dokternya datang terlambat atau seperti itu nggak akan membentuk brand loyalty dari konsumen gitu. Atau misalnya suatu produk, suatu restoran misalnya, dikatakan bahwa restorannya buka jam 9. Ternyata jam 9 kita ke situ mereka belum beres-beres, masih siap-siap gitu. Itu nggak akan bisa membentuk brand loyalty karena nggak konsisten gitu. Nggak memberikan servis yang berkualitas kepada konsumennya. Karena produk dari suatu brand itu banyak sekali. Banyak yang punya restoran yang sejenis. Jadi kalau kita memberikan pelayanan atau produk yang berkualitas secara konsisten, maka orang akan mudah untuk pindah kepada produk yang lain gitu. Kemudian juga kita harus connect dengan konsumen. Jadi harus mau mendengarkan feedback dari konsumen. Kemudian juga yang paling penting adalah orang di masa sekarang mereka sangat ingin bahwa message yang mereka sampaikan, misalnya suatu feedback atau suatu saran atau suatu apapun yang ingin mereka tanyakan itu langsung direspon dalam beberapa jam setelah mereka menyampaikan pesan tersebut gitu. Nah, kita harus selalu respon dengan cepat terhadap feedback atau message atau pertanyaan yang disampaikan oleh customer gitu. Jadi secara kesimpulannya ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kekuatan brand kita. Yang satu adalah pertama dengan meningkatkan brand awareness, kedua adalah dengan meningkatkan brand association, dan ketiga adalah dengan meningkatkan brand loyalty. Begitu Bapak Moderator. Mungkin untuk lebih detail bisa kita bahas nanti dalam sesi diskusi.